Maka dari itu yuk jaga amalan kita, jangan sampai lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Muhammadiyah wa nusalli wa nusallimu ala hadhi nabiyil karimil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para ustaz, ustadzah, hadirin jamaah kajian Tamasa Taklim Alam 1 yang insyaallah diberi Allah. Syukur kepada Allah karena malam hari kita bisa hadir di kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita termasuk amal soleh yang insyaallah dicatat oleh malaikat dan insyaallah dilaporkan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, sebelum sedikit sharing, mohon izin untuk perkenalan. Nama para Syekh Abdullah, domisili di Pegunungan, di Pegunungan itu. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan bercerita, berbagi di kajian yang sangat luar biasa. Di Pegunungan belum ada ya, di kajian yang sangat istiqomah. Berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun. Di sini berapa ya? 60 sekian ya, Masya Allah. Di Pegunungan sebenarnya iri dalam artian baik. Di kajian ini insya Allah akan kami kirim ke sana. Saya alhamdulillah berpartner dengan Ustaz Faqih Sultan kemarin di Pusril Pemuda Muhammadiyah, dan mungkin karena ketemu di situ saya diundang di sini berkah Pusril. Baik jemaah sekalian, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang tema yang ini sebenarnya agak menarik. Yuk jaga amalan jangan sampai lepas. Yang dimaksud seperti apa? Jemaah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Ayat 1-3. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kata al-lahwu, al-lahwu. Al-lahwu itu maknanya adalah perbuatan yang sia-sia.
Makanya kenapa di dalam tema saya ambil yuk jaga amalan jangan sampai lepas. Maksudnya jangan sampai sia-sia. Kita beramal kelihatannya kita amalnya banyak tetapi tidak dihitung sebagai amal yang baik. Tidak dihitung sebagai amal yang menambah beban berat amalan baik kita. Itu yang disebut dengan yuk jaga amalan jangan sampai lepas. Maka di sini Allah mengibaratkan orang yang berbuat sia-sia atau laghun itu seperti orang yang berkata-kata tanpa makna, beribadah tanpa pahala. Apalagi kita jengkang-jengking tapi tidak berpahala. Itulah istilah laghun itu di Al-Quran disebutkan dalam Al-Mu'minun tadi. Jamaah sekalian, selain itu dalam surat Al-Kahfi Allah pun juga menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Katakanlah, maukah kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan dan kafir terhadap perjumpaan dengannya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak akan mengadakan penimbangan amal bagi mereka pada hari kiamat. Itulah gambaran orang-orang yang merugi. Mereka beranggapan dengan bekal amalnya banyak, namun tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, tentu laghun itu bukan perbuatan yang sebenarnya dilarang, tetapi tidak berguna. Namun ada amalan-amalan, amalan-amalan yang menjadikan amalan kita itu benar-benar tidak berguna. Nah, apakah amalan-amalan itu sehingga istilahnya lepas dari genggaman kita? Amalan itu adalah ujub, ya. Amalan yang bisa menyebabkan amalan seseorang itu hilang tanpa bekas. Yang pertama adalah ujub, atau lebih dikenal dengan takabur, sombong. Jamaah sekalian, kenapa setan diusir dari surga? Itu penyebabnya satu, sombong. Ketika setan atau iblis diminta menghormati Nabiullah Adam, mereka tidak mau bersujud menghormati Nabi Adam. Itulah penyebab iblis diusir dari surga. Begitu pula Nabi Allah Adam, karena beliau tidak mau taat
dan terbujuk rayuan setan sehingga memakan buah khuldi, diusirlah dari surga. Dan itu ujung pangkalnya adalah kesombongan, yakni setan tidak mau bersujud sehingga menggoda Adam, sehingga Adam terjerumus ke dalam tipu daya setan sehingga diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, penyakit ujub ini kalau kita telisik sangat banyak penyebabnya. Mungkin untuk yang remaja atau yang masih sekolah, menjadi juara kelas itu juga bisa menyebabkan timbul sifat sombong, takabur, menyepelekan yang lain, merendahkan orang lain, bahkan dikasih nasihat oleh orang lain tidak mau menerima. Itu juga salah satu bentuk kesombongan. Bahkan ada yang karena kelebihan ilmu, seorang kiai, seorang profesor, doktor, mereka biasanya lebih mudah disusupi sifat sombong ini daripada orang yang mungkin gelarnya hanya AMD, Ahmadiyah. Orang yang lulusan pondok pesantren misalnya menganggap orang lain lebih rendah, ilmunya lebih sedikit. Nah, itulah sombong yang disebabkan oleh kelebihan ilmu. Bisa jadi penyebab lain, keturunan misalnya. Mas Fakih ini keturunan dari mana, Mas? Ningrat ya. Sultan. Ada sultannya sekalian. Kalau tadi Mas Fahri ada keturunan siapa tadi ya? Buya Hamka. Habib ya. Kalau saya keturunan Nabi Adam aja. Ya, itu keturunan itu bisa menjadi celah setan dalam apa ya? Menyusupkan sifat sombong ini ke dalam sanubari kita. Bahkan kelebihan harta itu yang paling mudah. Kita punya motor, melihat orang yang punya sepeda ontel itu kita dalam hati mungkin terbesit rasa sombong. Kita punya mobil, melihat orang punya motor buntut, dalam hati kecil kita ada pikiran sombong. Kita punya rumah, kita punya pikiran pada orang-orang yang masih kontrak, orang-orang yang masih kos. Itu juga menjadi celah setan dalam menyusupkan sifat sombong ini. Bahkan ada yang memiliki pangkat yang tinggi. Misalnya di tempat Mas Fakih bekerja, di Unimus misalnya. Ada yang jadi rektor, ada yang jadi dekan, kaprodi dan sebagainya. Memandang rendah orang yang hanya dosen biasa. Atau di sekolah, kepala sekolah merendahkan anak buahnya, itu juga jadi bahan yang lebih mudah untuk disusupi sifat-sifat takabur. Jamaah sekalian, inilah sifat yang pertama yang bisa mencuri amal ibadah kita dari amal yang berpahala menjadi amal yang tidak berpahala, dari amal yang baik menjadi amal yang tidak baik.
takabur atau ujub adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bahayanya sikap takabur tentu kita sangat banyak sekali. Yang pertama, tentu akan merugikan dirinya sendiri. Karena orang yang takabur pasti tidak disukai oleh banyak orang. Coba jamaah sekalian renungkan, apakah kita lebih senang berteman dengan orang rendah hati atau takabur? Tentu kita akan memilih orang yang rendah hati. Orang takabur sekalipun tidak mau berteman dengan orang takabur. Itulah dampak dari sifat takabur. Selanjutnya, orang yang takabur tidak mau belajar dengan orang lain. Karena apa? Mereka menganggap orang lain itu di bawah dirinya. Sifat takabur biasanya akan meremehkan orang lain, sehingga apapun perkataan orang lain dianggap sebagai angin lalu. Maka jamaah sekalian, marilah kita jaga hati kita dari sifat takabur ini. Jamaah sekalian, amalan atau sifat yang kedua yang bisa menghancurkan amal soleh kita adalah riya atau pamer. Bahasa kerennya pamer. Riya adalah perbuatan atau ibadah yang mereka ingin dapat pujian dari orang lain. Misalnya nih, Mas Fakih sedang ingin, misalnya belum menikah ya, ingin melamar anaknya seseorang misalnya, beribadah di depan calon mertuanya, dibikin khusyuk ya. Dibikin khusyuk sampai lupa ayatnya. Itu karena ingin dipuji oleh calon mertua. Sehingga jika tidak ada yang melihat, sholatnya sembarangan, sholat dengan tergesa-gesa, bahkan sholatnya super cepat. Tapi kalau ada orang yang melihat, mereka dibuat seperti terpana. Wah, anak ini alim, wah, anak ini khusyuk, bahkan mengajukan diri sebagai imam. Pak, mohon izin saya tak jadi imam. Padahal bacaannya masih kurang baik. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara ingin mendapatkan pujian. Beribadah, beramal, bersedekah hanya ingin mendapatkan pujian. Itulah yang akan merusak amal-amal kita yang lain. Jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghnash syuraka 'anil syarki an man 'amila 'amalan asyrak fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Rawahul Muslim.
Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah tabaraka wa taala berfirman, aku zat yang paling tidak butuh pada sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya ada menyekutukan aku dengan selainku, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, dari hadis ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selain Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri dari amalan yang merusak, yakni riya. Riya dalam kehidupan ini ada dua macam, jamaah sekalian. Yang pertama, riya dalam niat. Maka ketika niat harus kita hati-hati, karena sesungguhnya amalan sesuatu tergantung pada niatnya. Innama a'malu bin niat. Maka ketika seseorang melakukan ibadah amal, dalam hatinya harus dikuatkan bahwa ibadah kita, sedekah kita hanyalah untuk Allah, hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terpenting dalam niat kita. Riya yang kedua dalam bentuk perbuatan atau amalan. Jadi jamaah sekalian, ketika niatnya baik, pasti amalannya akan baik. Namun jika niatnya sudah jelek, maka amalannya otomatis jelek. Jamaah sekalian, amalan yang ketiga yang bisa memporak-porandakan amalan kita yang sudah baik adalah sifat sum'ah, yakni sikap atau sifat yang gemar menunjukkan amal perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain. Ya, misalnya kita beramal, kita syuting, kita viralkan, walaupun maksudnya mungkin baik, maksudnya untuk syiar, tetapi alangkah lebih baiknya untuk menjaga agar kita terhindar dari sifat sum'ah, maka sebaiknya amalan itu kita rahasiakan, amalan itu kita hindarkan dari celah-celah perbuatan sum'ah. Itulah beberapa faktor yang bisa menyebabkan amalan kita lepas. Maka dari itu, yuk jaga amalan kita, jangan sampai lepas. Jangan sampai kita beramal, kita sholat, kita sedekah, bahkan kita mencari ilmu pun, kalau niatnya atau kita barengi dengan sifat-sifat yang bisa merusak amalan kita, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita termasuk orang-orang yang berbuat sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan
nikmat untuk senantiasa istiqomah dalam amalan ikhlas, dalam amalan yang tidak tercampuri dengan sifat takabur, sifat riya, dan sifat sum'ah. Allahumma amin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan insya Allah untuk jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu pasti karena kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, barangkali ada dialog atau ada sharing terhadap diri saya maupun monggo. Ada pertanyaan, jika saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau tidak bisa, saya lemparkan Syekh Sultan atau Ustadz Fahri atau yang lain, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin ada yang tanya, saya mau izin melanjutkan sedikit. Monggo. Jadi waktu membahas Nabi Adam gara-gara digoda iblis ya, yang sombong itu atau wastakbar, kemudian dihukum jadi diturunkan ke bumi kurang lebih gitu ya. Nah ternyata itu kalau stuck atau berhenti di situ seolah kok bisa sih Nabi Adam tergoda gitu kan ya. Ternyata ada lanjutannya sebenarnya. Kenapa itu sampai terjadi? Padahal itu seorang nabi. Ternyata ketika ditanya sama Allah kenapa dia sampai seperti itu, padahal dilarang. Iblis itu menggoda dengan sekian cara dia berhasil. Akhirnya cara iblis adalah mencatut nama Allah dengan mengucap wallahi kan. Cara iblis seperti itu. Sudah direvisi aturannya, nggak boleh makan ini jadi boleh. Akhirnya Nabi Adam langsung percaya. Pelajarannya apa? Ternyata Nabi Adam itu nggak menyangka nama zat seagung Allah itu sampai dicatut namanya kemudian digunakan untuk berdusta. Nah, itu jadi lanjutannya seperti itu. Kalau berhenti sampai Nabi Adam gara-gara makan buah yang dilarang kemudian diturunkan, nanti pemahamannya seakan-akan kebodohan Nabi Adam. Sebenarnya seperti itu. Ibaratnya misalkan saya muridnya Pak Effendi ini, saya terlalu sangat mengagumkan Pak Effendi. Kemudian Mas Wakil menurut saya mencatut nama Pak Effendi walaupun dia berdusta menurut saya. Karena saya saking takdimnya sama Pak Effendi, saya nurut aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Silakan masih ada waktu bagi yang ingin bertanya tentang kajian ini kepada Ustaz Sidi Abdullah. Kami silakan. Masih ada souvenir ya Mas Wakil ya? Oh, silakan Mas Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan hal-hal yang diupayakan agar amal kita terjaga. Salah satunya dari sum'ah, riya, dan takabur dan lain-lain. Saya pernah mendengar dan masih saya pakai metodenya sampai sekarang. Kalau ingin berbuat
takut riya, takut sum'ah, kemudian justru tidak melakukan amal baik itu justru letak sum'ah, letak riyanya. Nah, itu yang saya pernah dengar dari ustaz saya. Jadi kalau mau azan takut nanti riya, itu justru letak riyanya di situ. Maka akhirnya saya terobos saja azan aja. Nah, itu bagaimana? Betul atau justru kita harus hati-hati kalau misalnya takut riya, ya udah hindarkan saja amalan itu atau bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fahri tadi telah menambahkan terkait penjelasan Nabi Adam turun ke bumi gara-gara itu. Jadi yang poin yang tadi ingin saya sampaikan adalah gara-gara kesombongan iblis diturunkan dari surga, bahkan mengajak Nabi Adam dengan menggodanya, sehingga tergodalah Nabi Adam karena bujuk rayu setan. Dan alhamdulillah penjelasan Ustadz Fahri sangat menjelaskan sekali maksud saya, bahwa itulah sebab sebenarnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Fahri. Selanjutnya Ustadz Fakih bertanya bahwa kalau kita tidak jadi melakukan sesuatu gara-gara kita takut kita terjadi riya, maka kita bisa melihat perbuatan itu perbuatan apa. Kalau azan itu insya Allah, misalnya tidak ada yang azan, kalau nggak azan berarti panggilan Allah itu tidak tersampaikan, maka tentu kita harus melakukan azan itu. Kalau kita tidak sedekah, maka orang itu tidak makan, ya tentu kita harus tetap sedekah. Kalau kita tidak melakukan perbuatan amal baik itu, dan ada seseorang yang seharusnya memperoleh haknya tidak terpenuhi, maka tentu kita harus tetap melakukan amalan baik itu. Dan riya atau sum'ah atau sombong itu yang bisa mengontrol adalah kita, hati kita. Tadi inama a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat kita. Maka jika kita niat kita lurus, maka kita tidak usah takut terjerumus pada sifat riya atau sum'ah. Tentu anjuran dari ustadznya Mas Sultan itu juga bagus. Jadi kalau kita berhenti, maka kita riya, maka terjang aja, lakukan saja. Yang penting hati kita, niat kita lurus. Maksudnya mungkin seperti itu. Jadi kalau kita pengen adzan, takut nanti suaranya dianggap bagus, terus kita timbul riya. Tapi kalau kita yakin bahwa kita itu dengan suara kita yang merdu, azan kita dipuji orang, maka kita tidak ada sedikit pun rasa pamer atau rasa ingin dipuji, maka insya Allah itu tidak termasuk dalam golongan riya atau pamer. Insya Allah jawaban saya seperti itu, jadi tetap saja dilakukan, karena semua itu tergantung niat kita. Kalau niat kita betul-betul lurus, maka insya Allah tidak ada riya dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak puas jawaban saya, karena kepuasan hanya milik
Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.